untuk kebutuhan online-nya, pastikan bisa on cam dan upayakan kalian juga di depan laptop ya. Saya kasih waktu kurang lebih 5 menit. Terima kasih. Tasya, ini untuk share screen-nya pakai yang mana? Ini kelas besar ya? Iya, Pak, ini kelas besar. Bentar, kelas besar berarti. Pos I. Kalian semangat sekali lagi libur-libur. 77 058. Total berapa orang ini? Seratusan ada ya. Semoga efektif ya. Karena saya juga kebetulan ada kegiatan lain nanti. Silakan disiapkan 10.40 kita mulai ya.
Baik, kita mulai. Silakan on cam semua ya, supaya saya bisa melihat kondisi kalian dan materi ini bisa tersampaikan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Kita sudah masuk di pertemuan ke-14 dan di pertemuan 14 ini kita akan membahas mengenai kriptografi. Nah, sebelumnya kan kita ada 3 pertemuan yang membahas contoh-contohnya ya di lingkup industri. Harapan saya kalian sudah memiliki gambaran secara lebih luas tentang apa sih yang ada di lingkup keamanan informasi dari sisi beberapa industri yang nantinya bisa kalian eh, mulai berkecimpung gitu ya. Nah, dari yang oil and gas, kemudian record dan arsip, kemudian perpustakaan. Nah, itu memiliki tantangannya masing-masing ya. Nah, di TM14 ini kita masuk kembali ke ranah, saya tarik ke teoritisnya terlebih dahulu. Nanti kita juga bisa diskusi lebih lanjut tentang kriptografi ini. Dan setelah itu ada beberapa pedoman praktik yang nantinya bisa kalian lakukan ya. Dan secara pengantar dan sebagai media dari perangkat lunaknya, kalian pernah mendengar dari Senayan Library Management System? Ada yang pernah dengar Senayan Library Management System? Kenapa? Slims bukannya, Pak? Iya. Pernah instalasi? Belum pernah, Pak, kalau instalasi. Belum pernah. Oke, jadi nanti kita ada bisa melakukan instalasi juga sih ya. Tapi di TM14 ya saya penekanannya lebih ke teoritisnya dulu aja ya. Setelah itu kita masuk ke 15 di minggu depan dan upayakan kalian juga bisa melakukan praktik lain seperti halnya menggunakan Slims ya. Dan itu nanti mungkin bisa kita gunakan yang versi portable saja supaya kalian bisa melihat kira-kira implikasi dari sisi kriptografi itu di lingkup perangkat lunak itu seperti apa? Apakah nanti bisa kita lakukan beberapa aspek yang nantinya berkaitan langsung atau nanti bersinggungan juga dengan hal-hal lain. Nah, ini yang mungkin harapan saya bisa mulai dicerna sama kalian ya. Dan kita lanjut dulu di dalam pengantar. Kriptografi. Ada yang bisa menyampaikan kira-kira ini mengenai apa sih? Kripto-kriptoan. Apakah kripto itu berkaitan sama aspek digital atau salah satu contohnya yang bisa kalian lihat dan sangat umum ya untuk kondisi saat ini dengan banyak transformasi digital yang dilakukan baik di layanan kebijakan publik atau mungkin di lingkup kampus kita gitu ya. Kira-kira mengenai apa ini kripto? Silakan, ada yang memiliki pendapat? Saya izin jawab kali ya, Pak. Kalau dari menurut saya, kriptografi itu kayak teknik untuk mengamankan informasi atau dokumen digital supaya hanya pihak berwenang yang bisa mengakses, membaca, atau membuktikan keasliannya. Terus contohnya itu kayak misalnya kalau kita mau login di suatu website atau aplikasi, contoh dari kriptografi itu dari kayak pas kita login awal, yaitu password akun, kayak gitu. Ih, keren banget Tasya. Dari A sampai Z dibahas sama dia. Bagus, bagus Tasya.
Ada lagi yang bisa menyampaikan pendapatnya? Rahasia perwakilan kelas B. Kelas A, kelas C gimana? Kris mana Kris? Kris, kamu hadir Kris? Hadir Pak, Ayo. hadir. Kris mana nih? Kristanto. Oh, maaf, Pak, maaf. Hadir, Pak. Oke. Nah, ini suaranya khas nih. Kris, kamu tahu nggak kripto? Coba disampaikan. Menurut kamu apa itu kripto? Ini kripto tuh kayak exchange ya, Pak ya? Exchange, Bintaro. Exchange gimana maksudnya? Kayak kayak trading gitu nggak sih, Pak? Apa bukan? Trading. Iya, Oh, judi online dong. yang saya tahu sih kripto begitu, Pak. Kayak Oh, jadi gimana? Coba dijelasin kayak Tasya tadi. Saya dengarnya exchange itu udah kayak dekat rumah saya itu Bintaro. Taro exchange. Ada dua sekarang dia. Ada aviarinya juga lagi. Kalau yang tadi trading, arahnya kemana tuh kalau trading? Saham, gitu Chris. ya kayak gitu seperti itu, Pak. Oh, berarti kita akan bicara masalah aspek ekonomi di sini. Waduh, kurang tahu deh, Pak. Oke. Lah yang kamu tahu baru sampai sejauh itu. Iya, Pak. Kayak main saham gitu, Pak. Oke. Good. Mungkin kamu bisa cek lagi ya supaya bisa lebih jelas nanti. Rehan, Rehan Abri, Iya Pak, Rehan TNI. Ayo, apa Han? kalau menurut saya kurang kriptografi sih kurang lebih sama kayak eh, Tasya ya kayak apa ini nih ilmu atau kayak teknik biar informasi informasi kita nih nggak bisa diakses sama orang-orang sembarangan. Jadi cuma orang-orang yang memiliki akses aja biar bisa eh, ngeakses atau ngebaca informasi dari kita gitu doang sih Pak. Oke. Sudah seperti Tasya lah ya dari sisi penjelasan. Baik, dari tiga rekan-rekan tadi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas penjelasannya. Dari sisi kripto, ini kalau kalian pernah dengar nggak rekayasa lalu lintas? Kalau kalian lagi ke HI, Bundaran HI, CFD, atau mungkin daerah Depok itu mungkin Limo juga cukup sering ya. Atau Margonda lah yang paling sering tuh. Rekayasa lalu lintas. Jadi kita akan dibuat semacam unsur membuat semacam model tersendiri gitu ya. Dari sisi supaya ada tujuan kelancaran sebuah proses. Kripto kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Tapi ini konteksnya ada di skala internet. Jadi setiap transaksi proses yang nantinya berkaitan sama aspek menggunakan internet ya, baik misalnya mobile banking, kemudian website, kemudian apa ya, ya kita bertransaksi ya, entah itu misalnya eh, kalian kemarin tuh ada yang ke salah satu FC, tahu nggak FC? Kalian mainannya nggak FC kayaknya ya. F4 tuh yang dari Taiwan. Kemarin itu kan Iya. dia hadir tuh.
Nah, dulu cukup rame tuh. Nah, terus banyak yang beli karcisnya supaya bisa hadir di sana. Nah, dari setiap transaksi-transaksi tersebut, ya itulah nantinya bisa dibuat semacam rekayasa dari sisi proses bisnisnya. Supaya apa ya tujuannya itu supaya bisa dihandle, supaya bisa menghasilkan satu bentuk yang sifatnya itu membuat lancar ya dari sisi proses bisnis yang dilakukan. Jadi tidak serta-merta ketika kita bicara proses itu tidak ada aspek rekayasanya. Harus bisa menghasilkan sebuah proses yang kita bisa handle, kita bisa kelola, kita bisa tahu setiap konsekuensinya akan seperti apa. Kripto itu nanti juga akan berkaitan sama sandi-sandi. Jadi misalnya nanti ketika Anda login, nah proses loginnya tidak serta-merta dengan menggunakan hal-hal yang sifatnya itu mungkin normatif ya. Tapi ada teori-teori yang digunakan. Bagaimana nantinya ketika direspon, kalau kalian pernah lihat ya dari sisi browser, nah ini kok ada kode-kode yang campur-campur, kemudian ada yang eh, kombinasi ya. Lalu juga ada yang dia tidak serta-merta cuma teks, tapi juga ada numeriknya di situ. Sehingga bisa menghasilkan kombinasi kapital, huruf kecil, dan lain sebagainya. Nah, gambaran dari sisi rekayasa internet itu bisa sejauh itu. Sampai sekarang banyak juga menggunakan namanya digital sign. Jadi kalau digital sign, ketika kalian gunakan untuk sebuah proses legalisasi dan juga validasi ya terhadap sebuah dokumen. Nah, nanti kalian bisa melihat tuh dengan adanya barcode, kemudian nanti pas diklik akan merefer atau mengarah ke website yang sifatnya official dari apa yang memang ada di dalam representasi dokumen tersebut. Untuk skala nasional, kalau kalian main ke Badan Pertanahan Nasional, nah itu ada beberapa perkembangan yang sangat signifikan ya. Kalau dulu dokumennya itu mungkin ada beberapa lembar gitu ya. Tapi kalau sekarang dokumennya tipis, kemudian hanya satu, kemudian dari situ hanya menyertakan barcode untuk melakukan bentuk validasi. Dan di situ semuanya tergolong aman, tergolong bisa direkayasa. Supaya apa ya? Tidak ada yang ngeklaim sembarangan gitu ya. Ada beberapa sandi yang nanti digunakan untuk melakukan proses verifikasi sehingga dari setiap melakukan transaksi ke dalam sistem itu sudah ada jaminan keamanannya bisa dikelola dengan baik. Nah, sebagai pengantar begitu kriptografi. Nah, ini beberapa hal yang nanti bisa kita gunakan untuk lingkup diskusi dan pemaparan materi ajarnya ya. Kita masuk dulu ke bagaimana konsep dasar dari si kripto ini. Apa itu pesan dan bagaimana cara melindunginya? Kalau kalian diskusi nih sama teman-teman kalian, itu kan ada yang beragam ya. Ada yang kalian bisa ya karena sangat dekat, jadi kalian ya udah bisa teriak-teriak lah, bisa sambil ketawa ketiwi, atau mungkin kalau pesannya sifatnya rahasia ya bisa saling bisik, ya kan? Karena ada juga kan lagunya kan apa? Bisik-bisik tetangga. Nah, jadi sesama tetangga dia nggak serta-merta ada yang sifatnya itu dekat gitu ya. Jadi hanya ingin menyampaikan yang kecil-kecil ya pesannya, tapi ya dari situ kita bisa mengetahui nih apa isu yang terkini gitu ya. Nah, kalau dari sisi aspek eh, kondisi saat ini itu semakin beragam ya. Pesan itu bukan hanya dari bagaimana kita mulai bersosialisasi,
Tapi bagaimana juga kita sekarang sudah banyak memanfaatkan media sosial, bagaimana kita banyak memanfaatkan yang sifatnya itu untuk kebutuhan kita sehari-hari. Bahkan kalau dulu kita jarang nih komunikasi sama driver. Lah kalau sekarang kok kita sering. Kira-kira waktu ngapain itu? Kita komunikasi sama driver. Itu udah kayak punya driver sendiri ya. Tapi ternyata sekarang ada paradigma yang berubah di situ. Yang memang mengharuskan ya kita komunikasi sama driver. Seakan-akan kita punya driver, kita tinggal tunggu di rumah kita, drivernya jalan, kemudian ya jemput kita. Itu sekarang pesan yang sampai bisa dilakukan sejauh itu. Nah, bagaimana cara melindunginya? Nah, ini kan berarti akan semakin beragam dan akan semakin penting untuk bisa kita lihat kedudukan dari setiap proses yang sekarang sudah semakin canggih cara-cara menyampaikan sebuah pesan. Nah, disitulah kita harus bisa memaknai, memahami apa itu kriptografi. Kriptografi secara definisi, nah ini nanti mungkin bisa diasumsikan ya, sebagai satu bentuk transisi dari sebuah pesan. Kalau kita masuk ke ranah eh, normatifnya dulu, nah, di sini ada pesan itu adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan juga dimengerti maknanya. Terkadang ya itu beragam juga ya. Dari sisi komunikasinya, misalnya saya baru nyampe rumah habis dari ngajar, kemudian saya klakson. Nah, ternyata anak saya udah paham. Dia bisa keluar, dia bisa bukakan pagar, misalnya kayak gitu. Nah, ada juga yang beragam nih, tukang bakso. Nah, tukang bakso dia simple aja, cuma ngetak-ngetok, ngetak-ngetok. Tapi ternyata ya dia mau menyampaikan keberadaan dia itu lagi ada di lingkungan tersebut. Dan dia mau berinteraksi di situ, supaya kalian bisa beli baksonya, kan seperti itu ya. Nah, di sini pun juga dari sisi data ataupun informasi yang nantinya bisa kita olah, bisa kita sampaikan, itu pada dasarnya harus memiliki dua aspek. Yang pertama, bisa dibaca, yang kedua, bisa dimengerti dari segi pesan atau maknanya itu sendiri. Nah, dari sisi kriptografi, itu ada beberapa nama lain yang memang dari awal sudah menjadi bahan awalnya ya, berkaitan sama ide mengembangkan sebuah kriptografi. Nah, basis dari kriptografi itu pada dasarnya bentuknya beragam karena ya bisa dikategorikan itu juga tergolong pesan untuk bisa melakukan validasi, untuk bisa melakukan verifikasi, dan bentuk pesannya itu beragam. Jadi bisa dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk audio, atau hal-hal lain. Nah, kalau sekarang sudah bisa mengarah ke barcode, sudah bisa mengarah ke digital sign in ya. Kalau dulu mungkin kalau kalian lihat ya tanda tangan dari kementerian, ya itu dominannya tanda tangannya beragam yang memang dihasilkan sama pimpinan masing-masing satuan kerja di tempat kementerian tersebut. Tapi kalau sekarang cukup dengan menggunakan barcode. Dan dari situ nanti kita bisa melakukan proses verifikasi. Dan diupayakan dari sisi pesan, ini juga dapat dikirim dengan jelas gitu ya. Kalau dulu masih dengan menggunakan via pos, atau mungkin jenih, atau mungkin beberapa paket ya, yang bisa dipakai ya. Lalu berkembang lagi, ada saluran telekomunikasi, berkembang lagi, sekarang sudah menggunakan WhatsApp, berkembang lagi nantinya, atau mungkin ada poin-poin yang berkaitan sama AI yang nanti bisa juga dijalankan ya untuk skala masyarakat dan juga aspek sosialnya. Nah, di sana harus bisa kita perhatikan. Jadi, pada dasarnya ketika kita mau mengetahui tentang kriptografi, kriptografi ini adalah satu bagian
dari ruang lingkup yang ada di sebuah pesan. Bagaimana data tersebut diupayakan dapat dibaca, dapat dimengerti, kemudian beberapa bentuknya juga sekarang sudah semakin beragam ya, dan dipastikan pesan-pesan tersebut itu dapat dikirim dengan baik dan juga bisa direspon pastinya ya. Nah, dari bagian tersebut itu pastinya mempengaruhi dari setiap maknanya. Nah, oleh sebab itu, di kripto kita juga akan memperhatikan setiap makna yang nanti dihasilkan oleh setiap transaksi yang ada di pesan. Nah, di pesan ini kalau kalian nanti ambil contoh, misalnya ya, dari Pak Dekan. Nah, Pak Dekan itu menyampaikan kalau minggu depan ada libur lagi. Nah, proses yang bisa dikirimkan itu biasanya kan hanya dalam bentuk surat satu saja ya. Dan kalian akan dikirimkan dalam surat resmi, kemudian ada tanda tangannya yang sifatnya itu barcode. Nah, dari situ pasti kalian bisa memahami dan ada beragam yang bisa kalian terima juga ya dari setiap medianya, entah itu mungkin dari sisi email atau mungkin dari segi leads atau mungkin dari sisi WhatsApp ya dari rekan kalian. Dan di dalam WhatsApp juga beragam, ada yang japri, ada yang grup, dan lain sebagainya. Dan disitulah nantinya harus bisa kita lihat bahwa pesan ini penting. Pesan ini nantinya bisa menghasilkan sebuah proses yang akan apa ya, mendapatkan respon yang nantinya kita harapkan ataupun mungkin juga berbeda ya. Nah, dari situ saya harapkan juga dasar-dasar terkait ilmu komunikasi itu bisa kalian pahami ya. Nah, sebelumnya mungkin ada mata kuliah ya tentang pengantar ilmu komunikasi ya. Betul nggak? Benar, Pak. Nah, dari situ saya harapkan kalian juga bisa refreshment agar nanti dasar-dasar tentang apa itu pesan, apa yang nanti yang mempengaruhi dari setiap pesan. Saya dulu ingat banget tuh namanya Johari Window ya. Jadi Johari Window itu kita akan berkaitan sama 4 bagian ya dalam menyampaikan sebuah pesan. Salah satunya misalnya saya ngomong sama Rehan. Rehan akan tahu, kemudian Rehan ngomong sama yang lain. Kemudian dan lainnya dan lainnya. Jadi kurang lebih ada 4 tuh yang nantinya harus bisa dilihat. Nah, dari dasar itu kan nantinya akan bisa diketahui ya keberadaan pesan tersebut pentingnya itu seberapa besar. Apakah bisa digunakan oleh halayak ramai atau mungkin hanya orang-orang tertentu saja atau seperti apa. Nah, jadi wajib ya untuk bisa kalian pahami juga berkaitan sama makna-makna ilmu komunikasi. Lanjut. Nah, ini beberapa terminologi dasarnya. Ketika nanti kita berikan semacam eh, metodologisnya ya dari sisi apa yang nanti bisa didapatkan di lingkup kriptografi. Pengirim, penerima, chip text, kemudian enkripsi, kemudian deskripsi. Nah, kalau pengirim misalnya namanya Alice. Nah, dia yang melakukan pengiriman terhadap sebuah pesan. Pesannya tadi berkaitan sama kelulusan kah yang memang sifatnya bisa tergolong penting gitu ya. Kemudian penerima, penerima siapa? Saya misalnya. Kemudian chip her text, nah ini berkaitan sama pesan yang telah disandikan sehingga tidak bermakna. Nah, ini dikategorikan sebagai kriptogram. Jadi dari sisi pesan tersebut dia sifatnya sebagai pengantarnya gitu. Nah, dari situ nanti ada proses yang bisa digunakan sebagai sandi untuk bisa menjadi sebuah enkripsi. Nah, itu disebut adalah enchippering. Nah, kemudian dari segi deskripsi, sehingga dia bisa mengembalikan apa yang nanti sudah bisa dibaca, dia dikategorikan sebagai deciphering. Nah, jadi pengirim adalah pimpinan dari fakultas misalnya.
untuk menyampaikan sebuah isu tentang kelulusan mata kuliah, misalnya seperti itu ya. Kemudian penerima, saya sebagai dosen. Kemudian chief text, nanti beliau menggunakan media apa gitu. Nah, di sini di dalam kriptogram kita nanti bisa gunakan beberapa media yang sifatnya itu agak beragam gitu ya. Nanti ada dash, kemudian ada encoder dan lain sebagainya. Kemudian dari segi enkripsi, dia akan bisa menyanjikan. Jadi bukan serta-merta semuanya itu cukup vulgar dan cukup jelas ya di awal. Karena ada sandi-sandi yang nanti harus bisa dicermati dulu, dipahami dulu. Dan ketika deskripsinya sudah jelas dan dia akan bisa mengembalikan ataupun merespon, nah itulah satu gambaran ruang lingkup dari sebuah kriptografi. Nah, pada dasarnya di dalam kripto itu ada proses sandi. Dan sandi itu dibuat oleh siapa? Oleh yang memiliki kewenangan. Nah, dalam hal ini bisa seorang sender atau bisa juga di atas sender itu siapa yang mengelola. Nah, dari sisi kondisi yang ada di FISIP itu secara tim ya tim UPT TIK ya. Nah, kemudian berdasarkan apa ya? Berdasarkan dari apa yang memang diminta oleh Pak Rektor. Nah, dasar-dasar tersebut nantinya bisa kita ketahui lebih lanjut kedudukan dari sender itu seperti apa, receivernya itu seperti apa, sampai nanti bisa kita lihat lagi apa yang nantinya bisa didapatkan dari lingkup decipheringnya. Oke, lanjut. Nah, dari segi definisi, kriptografi itu berasal dari Yunani. Tahu kata lainnya hidden ya. Hiddennya kalau saya udah langsung kepikiran hidden gem ya. Ujung-ujungnya kita akan kulineran ya kan. Tapi kalau kalian apa ini hidden gem? Selain hidden gem apalagi? Secret. Secret siapa? Salwa, Secret admirer punya nggak? Hati-hati Salwa ya. Kemudian ada juga yang berkaitan sama pemahaman tentang sebuah konsep writing atau penulisan. Nah, di dalam Yunani kuno, kriptografi itu pada dasarnya ada dua poin utama. Jadi ada yang sifatnya itu secret, rahasia, dan juga dia bisa menulis gitu ya. Jadi dari sisi terminologi yang ada di bahasa Indonesia ya bisa dikategorikan sebagai tulisan rahasia. Atau ya tidak serta-merta semuanya dalam lingkup publik, tapi harus dilakukan bentuk validasi di situ. Nah, oleh sebab itu, dari definisi yang baru berdasarkan Schneider, nah itu art and science to keep message secure. Jadi dipastikan ya kalau setiap pesan yang ada di dalam pesan tersebut atau maknanya gitu ya, yaitu sudah bisa kita pastikan bahwa apa yang nanti bisa dilakukan itu memiliki faktor keamanan. Nah, algoritma kriptografi di sini ini nantinya berkaitan sama dua aspek utama dari terminologi dasarnya, yaitu enchiffering dan juga deciphering ya. Atau kita juga akan menggunakan beberapa teknik terkait fungsi matematika yang ada di dalam aspek enkripsi atau mungkin berkaitan juga sama deskripsi dari setiap pesan. Dan dari sini juga ada dua poin yang nantinya bisa kalian pastikan ya, pemahaman tentang media-media yang nanti bisa digunakan di dalam sebuah kriptografi. Yang pertama, encoding. Encoding ini adalah transformasi dari plain text menjadi kode. Jadi kalau awalnya kita hanya membuat metadata-metadata untuk menyampaikan ya dalam bentuk teks, nah dari situ nantinya bisa menghasilkan sebuah kode. Kodenya untuk apa? Kodenya untuk bisa dipahami dari decodingnya. Jadi decoding itu fungsinya bisa memberikan semacam kebalikan. Jadi dari kode menjadi plain text. Jadi dia benar-benar bisa melihat kalau apa yang ada di aspek rahasianya itu sudah sesuai, sudah bisa dipahami.
Ketika sudah sesuai, sistemnya juga sudah bisa digunakan, otomatis sistem tersebut match, sistem tersebut memahami, dan efeknya akan bisa menghasilkan sebuah informasi. Jadi, itu yang nanti bisa kita pastikan ya, kalau perbedaan mendasar ketika kita bicara kriptografi, ini bukan bicara kebutuhan pesan yang sifatnya itu langsung menuju ke aspek publik, tapi ada kode-kode rahasia yang nantinya akan ada dua elemen utama, encoding dan juga decoding. Bagaimana encoding itu nanti bisa mentransformasi dari plain text ke kode, begitupun sebaliknya. Transformasi kebalikan yang dilakukan di encoding, bahwa setiap kode yang dihasilkan itu bisa menghasilkan juga bentuknya plain text. Nah, di sini yang sekarang sedang ramai, yang kalau kalian gunakan buat ke kantin kan juga bisa tuh. Nah, kira-kira contohnya apa tuh? Kalau kalian ke kantin, pesan kopi kah, pesan teh manis kah, itu kalian secara tidak langsung menjalankan encoding dan decoding. Kan ada beragam sekarang, bukan hanya serta-merta gesek, ya kan? Atau mungkin kita pakai uang kartal. Contohnya apa? Pakai QRIS, Pak. Nah, Tasya udah banyak makanya ya. Kalau sebulan habis berapa QRIS-nya Tasya? Aduh, saya nggak ngitung lagi, Pak. Waduh, nggak ngitung lagi ya. Jangan banyak-banyak ya. Nanti nggak bisa healing. Nah, di situ ada faktor encoding dan decoding. Kenapa? Karena kita, kalau kalian lihat ya, di bagian atas sebelum menghasilkan sebuah kode atau barcode, dia bentuknya teks. Ya kan? Ada nama dari pemilik, kemudian tujuannya nanti kemana ya, dan dari situ transaksi yang disepakati berapa, baru dia akan bisa menghasilkan sebuah kode. Nah, di coding, ketika disesuaikan sama penjual dan dia bisa merespon dari apa yang dikirimkan dari encodingnya, nah itu akan bisa menghasilkan sebuah transaksi. Nah, itulah yang keseharian kita bisa kita lihat ya. Kalau di dalam kriptografi sudah sampai sejauh itu. Dan kemarin kan cukup rame tuh kalau bicaraan QRIS ya. Karena ternyata berdampak juga sama penggunaan Visa. Tahu Visa? Kartu, Tahu, kartu Pak. Iya, Mastercard. Pak. Tahu, Pak. Pak. Nah, jadi paling tidak sampai mengurangi hampir berapa ya? 30%-nya ya ternyata ya. Cukup berdampak juga ya dari setiap transaksional yang ada di Visa. Selama ini kan Visa melekat di bank-bank ya. Nah, ternyata sekarang dengan adanya QRIS dan itu melekat di mobile application bankingnya, nah ternyata berubah lagi nih dari sisi eh, beberapa kebiasaan ya dan juga alat bantu dari segi transaksional yang ada di masyarakat. Nah, ini pun juga nanti akan berkembang. Makanya di poin sebelumnya ya di sini, nah ini pesannya beragam ya. Pesan dapat dikirim dengan beragam media. Nah, pasti ke depannya akan ada lagi tuh. Tadi Chris sudah menyampaikan berkaitan sama kripto misalnya, atau mungkin berkaitan sama trading. Nah, ketika nanti digunakan dan memang memiliki kewenangan ya dari kriptografi ataupun yang berkaitan sama cryptocurrency, nah itu juga nanti akan semakin beragam juga media-media yang bisa digunakan. Tapi pada dasarnya setiap proses yang ada di kriptografi, kita harus bisa memahami aspek encoding dan decoding ini penting kedudukannya. Jadi kalau di dalam encoding dan decoding ini tidak berjalan dan tidak bisa saling memahami ya, akan bisa berdampak dari segi transaksi yang dilakukan. Oke, nah kalau kita ambil dari segi aspek teoritis, jadi dari
kriptografi itu sebenarnya ilmu dan seni yang bisa menjaga ya dari segi keamanan pesan. Jadi lebih ke bagaimana proses tersebut nanti bisa dilakukan legitimasi. Tapi kalau kita bicara studinya atau kajiannya, itu mengarah ke satu label baru ya, yaitu kriptologi. Dan ketika kita gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain yang sifatnya itu memecahkan chip text dan dia bekerja tanpa legitimasi pengirim ataupun penerima, dia sudah dikategorikan sebagai kriptoanalisis. Jadi ketika bicara kriptografi, tahap-tahap yang nantinya harus bisa dilakukan adanya legitimasi. Tapi kalau kriptoanalisis, dia tidak ada satu bentuk legitimasi yang dilakukan. Tapi dari situ dia masih memiliki satu bentuk kewenangan. Untuk apa? Untuk bisa memecahkan dari hal-hal yang sifatnya itu di dalam saluran komunikasi. Ya, salah satunya adalah chip text-nya. Oke, jadi dari sisi pengembangan sedikit ya tentang kriptoanalisis dan lain sebagainya tadi sudah. Nah, kemudian di sini di sejarah kriptografi. Nah, ini siapa yang lahir 4.000 tahun yang lalu? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Elman kali, Elman? Elman kah 4.000 tahun lalu, Man? Raihan, Pak. Rehan? Dulu pernah ketemu sama Julius Caesar? Pernah, Pak. Pernah, Han? Oh, orangnya kayak gimana, Han? Ada jakunnya apa gimana, Han? Jadi ternyata kriptografi itu punya sejarah panjang, rekan-rekan. Ya dari Mesir. Ini kalau pemain bola, ngerti ya siapa main bola dari Mesir? Bambang Pamungkas. Ya bukan, itu mah dari Persija. Muhammad Salah, nggak ada yang tahu emang. Nah, ternyata di Mesir itu menggunakan satu teknik komunikasi yang sudah digunakan dari zaman, kalau bahasa Sundanya bahla gitu ya, dari zaman lalu. Nah, dia menggunakan namanya hieroglif yang memang ya dia tidak memiliki sebuah standar untuk bisa melakukan proses menulis pesan yang sifatnya rahasia. Nah, dari situ berkat Julius Caesar, dia bikin namanya sandi yang sifatnya itu memiliki keberlanjutan ya. Dan dari situlah digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan terkait aspek atau bidang militer. Dan disebut Caesar Cheeper atau biasa digunakan instruksi dalam mengkomunikasikan di bidang militer. Nah, misalnya kapan kita akan menyerang, kapan kita akan berkemah, kapan harus menyiapkan setiap alat terkait perang misalnya seperti itu. Nah, dulu Julius Caesar itu ternyata memiliki bentuk komunikasi tersendiri. Dan di situ juga sejak Perang Dunia Kedua, ini pemerintah Nazi Jerman juga membuat mesin enkripsi namanya Enigma. Nah, Enigma ini berhasil dipecahkan oleh sekutu. Jadi keberhasilan ini dianggap sebagai faktor yang memperpendek Perang Dunia Kedua. Jadi sudah semakin ke sini, semakin canggih, tapi semakin cepat juga bisa memberikan solusi ya terkait hal-hal yang selama ini mungkin masih bermasalah gitu. Nah, kemudian dilanjutkan nih sama yang saat ini masih dipakai ya, yaitu dari Divi dan juga Hellman memperkenalkan berkaitan tentang konsep kriptografi kunci publik. Dan inilah yang mulai sampai sekarang kalian masih pakai. Misalnya yang berkaitan tentang QRIS, Digital Sign It, kemudian apa namanya KTP. Nah, KTP juga ada loh berkaitan sama kriptografinya. Dan e-money, kemudian juga ada kartu dari bank ya untuk debit dan lain sebagainya.
Nah, itu ada konsep-konsep kriptografi yang dilakukan. Jadi akan bisa kita lihat secara lebih spesifik berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh si Divi dan Helman ini. Nah, di dalam kunci simetris, ini beberapa hal yang harus bisa diperhatikan sama kalian. Yang pertama, kriptografi itu bisa diarahkan nih untuk saat ini yang sifatnya itu harus memiliki satu hal pemaknaan tentang apa yang ada di dalam enkripsi dan juga apa yang ada di dalam sebuah deskripsi. Jadi lagi-lagi kita akan bicara karena bagaimana kita bicara di konteks terminologi dasar yang ada di kriptografi. Nah, enkripsi dan deskripsi ini benar-benar mengikat sampai sekarang ya. Dan ini menjadi satu standar minimum ketika nantinya mau mengembangkan sebuah produk baru. Kalau dulu kita nggak ada QRIS, paling nggak kan Tasya nggak langsung nyodorin HP-nya ya. Tapi paling ngoprek-ngoprek dulu di dompet-dompet kecilnya dulu, nyari recehannya, ya kan Tasya? Kemudian nyari dulu kira-kira ada nggak nih uang-uang kecil yang bisa dipakai. Bahkan kalau sekarang, kalau kalian rekan-rekan yang muslim ya, itu di masjid udah tinggal QRIS doang kan. Dan sempat juga kan ada masalah kriminal waktu itu ya. Jadi dia merubah dari barcode-nya dan di situ ternyata masuk ke rekening pribadi. Jadi hati-hati ya. Jadi semakin ke sini semakin canggih, tapi pada dasarnya ya dari segi standar itu harus ada terminologi dasarnya. Dan disitulah peran dari enkripsi dan juga deskripsi. Nah, di sini juga sama. Jadi harus bisa berkaitan sama kunci-kunci yang sudah menjadi sebuah standar. Dan dari sisi konsep, ini dikategorikan kunci simetri. Kenapa simetri? Karena harus memiliki dua aspek, baik dia sebagai receiver dan juga dia sebagai penerimanya. Jadi kalau dari proses yang nantinya digunakan, dia harus bisa memperhatikan dua aspek itu ya. Nah, kemudian di bagian algoritma, ini nanti bisa kita lihat ada beberapa contoh. Tadi sempat saya bilang ada yang dari DES, ada yang 3DS, ada yang dari AES ya, kemudian ada juga Blowfish, IDEA, RC4 dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dan nantinya kita akan buka ya dari masing-masing contoh algoritma ini, pastinya memiliki plus dan minus dan juga memiliki kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya itu mungkin spesifik. Ketika ada di desk, itu ranahnya di mana? Apakah masih ranah-ranah yang sifatnya itu belum terlalu banyak masa transaksinya, atau bisa digunakan secara publik ya dan skala nasional misalnya seperti itu. Nah, ini akan kita lihat nanti. Kalau contoh-contoh algoritma ini juga nantinya akan berpengaruh secara langsung ya dari sebuah layanan di lingkup bidang informasi. Kita lanjut dulu ke data encryption standar. Nah, sebelum ini silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Dan saya sudah siap untuk nanti kita bisa praktek kecil ya. Sebentar. Praktek kecilnya sudah saya siapin. Kita pakai kalau yang sebelumnya kalian kan di MySQL ya untuk mengetahui teknik-teknik yang ada di Ubuntu. Nah, di sini yang bisa kita pakai nanti kita bisa mengupayakan langsung ke ranah perangkat lunak yang memang bisa dipakai secara publik ya. Nah, dalam hal ini kita dengan menggunakan Senayan Library Management System.
Jadi silakan nanti kalian bisa melakukan proses instalasi. Itu ada di sini, slims.web.id. Kemudian kalian bisa lakukan proses download, cari yang portable. Cari yang portable, yang di sini, yang simple aja. Jadi kita nggak usah melakukan instalasi ke command line dan lain sebagainya. Dia sifatnya plug and play ini. Paling tidak nanti kita bisa melakukannya, tinggal melakukan download, kemudian kita ekstrak, kemudian nanti kita sisipkan ya, simpan di bagian C biasanya. Nah dari situ kita tinggal panggil di browser. Untuk kalian, saran saya pakai yang dominannya kalau Windows, kita pakai portable yang X64. Yang ini ya. Nanti kalau sudah, silakan bisa di-download. Kemudian kalian bisa panggil. Nah, proses pemanggilannya sebelum kalian lakukan ada beberapa tahap ya. Nah, salah satunya tahap di poin sini. Yang di Slims. Jadi nanti kalau kalian sudah download, kemudian kan dalam bentuknya itu zip ya. Nah, kemudian kalian bisa ekstrak. Jadi bisa ekstrak all. Nah, dari situ nanti akan muncul satu directory folder. Directory folder inilah yang bisa kalian klik. Nah, kemudian nanti kalian lanjut ke AMD 64. Baru setelah itu kalian klik HTTPD dan juga MariaDB yang nantinya ini berkaitan sama web server, ini berkaitan sama database server. Ada yang mau ditanya? Coba pelan-pelan lagi kita. Seperti biasa ya, materi ajar akan saya berikan setelah perkuliahan. Kalian semuanya sudah siap UAS ya? Kita UAS kurang lebih 2 minggu lagi ya. Habis itu long weekend, ya kan? Kayaknya Chris sudah siap-siap pulang kampung. Apa Irham? Hai, kamu di mana, Ai? Rumahnya? Apa, Pak? Kamu orang Jakarta atau luar Jakarta? Aku rumahnya di Tambun, Oh, di Tambun. Bekasi. Berarti pulang kampung dong. Atau PP, Ai? Kalau aku biasanya kuliah ngekos, Pak. Oh, ya berarti pulang kampung kan? 2 bulan deh. Balik lagi Agustus kalau nggak salah ya. Dioptimalin nih UASnya. Tingkat kesulitan mungkin menengah ke sulit ya. Jadi mohon bisa disiapkan dengan maksimal. Sudah sampai sini? Atau ada yang kalian bisa lakukan nanti? Ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk UASnya itu kita nanti pakai Slims atau gimana, Pak? Oh beda. UASnya tidak menggunakan Slims. Slims hanya salah satu aspeknya saja. Oke, Pak. UASnya nanti saya mau plot offline. Satu-satu. Saya panggil misalnya 20-20 gitu. Kan seharian kan yang penting. Jadi mohon bisa belajar secara maksimal. Ini yang lain, ayo bisa on cam dulu yuk.
Tidak ada yang ditanyakan? Atau masih kurang jelas? Saya perlu repeat lagi. Waktunya udah setengah 12 ya. Minggu depan kita tinggal praktek dari sisi implementasi kriptografi di Slims-nya. Jadi wajib untuk bisa kalian install ya Slims-nya. Dan supaya kita hemat waktu, jadi pastikan kalian sudah melakukan install sebelum perkuliahan dimulai. Instalasinya sangat mudah. Banyak sekali channel YouTube, kemudian website yang memang eh, menyampaikan ya terkait materinya. Dan hanya yang portable, jadi jangan yang source code. Kalau yang source code agak beberapa proses yang harus kalian siapkan terpisah gitu ya. Tapi yang kalau portable dia sifatnya parquet. Jadi nanti kita bisa melakukan secara langsung tanpa ada proses instalasi-instalasi yang lain. Pak, Muhammad Irham, silakan. eh, ini Pak, saya izin bertanya Pak. Ini dia butuh XMPP yang tinggi ya Pak? Oh, enggak, kalau yang di portable itu dia udah satu paket Ham. Oh baik Pak. Jadi seperti ini Ham. Ini HTTPD ini udah paketan dari sana. Jadi kalian tidak usah melakukan instalasi dari semacam XAMPP atau yang lainnya ya. Ketika kalian download yang dari slims.web.id yang di sini, ntar mana nih? Webnya hilang. Oh ini ya. Nah ini dia. Nah ini Ham. Ini yang klik portable ya. Portable Slims. Kemudian yang ini. Yang MS Windows Portable X64. Nanti yang akan kalian dapatkan sudah dalam bentuk zip. Kemudian kalian ekstrak, taruh di C. Kemudian nanti nunggu ya. Proses ekstraknya selesai. Nah dari situ nanti kalian akan masuk ke seperti ini. Jadi folder PSlim 9. Nah, kalau sudah klik ini, kemudian AMD64, nah dilanjutkan dengan yang HTTPD dan juga MariaDB. Udah beres. Tinggal panggil ke bagian browser. Nah, di chat saya menyertakan localhost titik 28089 untuk pemanggilan di browser. Dan bisa disertakan secara default itu namanya boolean ya untuk direktori pemanggilannya. Udah, nanti akan no to the ngol, nongol di bagian browsernya. Mau coba dulu atau nanti-nanti aja ya sambil berjalan ya. Jadi saya harapkan sebelum perkuliahan sudah diinstal secara mandiri ya. Kalau yang pakai Mac kurang lebih sama, tinggal dieksplor saja. Oke? Baik, kita lanjut ke data encryption standar. Nah, ini yang sudah masuk ke ranah best practice ya. Kalau sebelumnya berkaitan sama histori, kemudian berkaitan sama aspek apa namanya teoritisnya ya, lalu juga berkaitan sama hal-hal yang sifatnya itu
nanti bisa kalian cermati kembali dari asal-usul dan lain sebagainya ya. Nah, di dalam best practice ini, kita sudah mengarah ke kategori dari DES. DES itu dikembangkan oleh IBM tahun 1972 ya. Ini dia punya bentuk algoritma. Namanya algoritma Lucifer. Nah, dari situ ternyata disetujui. Setelah dikembangkan, disetujui, dan kebanyakan dari sini juga yang bisa langsung diterapkan di ranah industri. Apalagi industri sekarang kan industri transisi ya dari 4.0 ke 5.0. Kalau 4.0 dia cenderung menggunakan perangkat-perangkat yang berbasis mesin. Tapi kalau 5.0 itu cenderung sekarang sudah human centric. Jadi seakan-akan mesin itu sudah seperti halnya manusia seperti itu. Nah, di sini kan semakin kompleks ya kalau kita lihat kepentingan terkait sebuah keamanan informasinya. Nah, disitulah sudah dibuat beberapa penyesuaian. Nah, misalnya di bagian kripto ini kunci simetris tentang jenis dari bloknya. Nah, ada 64 bit yang nantinya bisa kalian pelajari ya. Nah, dari konteks-konteks ini karena kita keterbatasan dari sisi eh, waktu ya, memang idealnya itu kita bahas kurang lebih bisa 5 pertemuan ya. Jadi saya coba rangkum dulu dan ini juga harus memiliki pemahaman ya terkait aspek matematis dan ini setidaknya memang eh, dasar ya atau mungkin bisa dibilang pengantarnya terlebih dahulu. Yang penting nanti kalian bisa memaknai kalau di lingkup layanan informasi itu ada salah satu metode yang nantinya berpengaruh dari sisi keamanan informasi itu sendiri, yaitu kriptografi. Nah, kalau sekarang itu udah semakin banyak dari lingkup-lingkup industri ya yang ada di masyarakat. Jadi penting untuk bisa kalian pahami apa ini kriptografi. Dilanjut, ukuran blok 64 bit. Panjang kunci eksternalnya kurang lebih 64 bit juga. Jadi ada beberapa bit yang sifatnya itu efektif, ada beberapa bit yang sifatnya itu paritas. Efektif dalam arti ini yang nantinya bisa digunakan dari sisi encoder. Kemudian yang 8 bit itu yang sifatnya dia decoder. Jadi nantinya akan bisa memaknai nih, memahami dari setiap bentuk komunikasi yang didapatkan. Nah, proses-proses tersebut eh, di poin terakhir itu ada blok akan melewati namanya permutasi awal atau IP. IP ini kalau di lingkup rekayasa internet ya pastinya sudah merana ke sifatnya publik ya, jadi bukan lokal. Nah, kalau sudah bicara publik berarti harus memiliki entah itu provider atau kepemilikan terkait aspek eh, ketersediaan internet di situ. Jadi tetap ya, ketika bicara desk, salah satu proses bisnisnya dia harus bisa memiliki sebuah IP. Nah, proses tersebut dilanjutkan dengan apa? Dengan adanya satu bentuk enchippering yang nantinya bisa dilakukan proses inversi dari setiap mutasi yang dilakukan. Jadi tahapan-tahapannya kalau kita lihat mungkin standar ya, tapi di backbone-nya atau mungkin di bagian-bagian dalemannya itu ketika ada proses transaksi internet ya cukup rumit karena ada 16 kali enchippering nanti yang dilakukan dari setiap proses bisnis yang ada ketika kita mengakses sebuah layanan informasi di internet. Nah, dari situ ada proses inversi namanya. Jadi, di dalam inversi inilah yang nantinya bisa dikategorikan sebagai tahap awal dalam melewati di konsep dari DES. Nah, kemudian dari sisi proses tersebut, nanti DES itu memiliki kelebihan ya, dan juga memiliki beberapa hal yang perlu kita cermati. Kelebihannya,
ketentuan dari DES ini ditentukan oleh panjang dari segi kuncinya ya. Ya total 60 enam puluh 56 bit atau 2 kali 56 atau sama dengan 72 kuadriliun ya. Jadi akan ada banyak sandi-sandi yang nanti bisa dihasilkan dari konsep DES ini. Nah, kalau kita bicara lingkup yang ada di Gojek, Grab, kemudian Bank Nasional, nah ini akan bisa mengarah ke ranah seperti yang tadi saya jelaskan. Tapi kalau lingkup seperti SLIMS atau mungkin repositori institusi ya yang ada di UPN, nah itu nantinya bisa kita sesuaikan supaya apa? Supaya nantinya juga proses dari sisi komunikasinya itu tidak terlalu lama. Karena ketika menghasilkan proses yang panjang dengan ketentuan bit tertentu dan juga bisa menghasilkan kunci-kunci tertentu, ya pastinya akan mempengaruhi juga ya dari sisi seberapa besar akses yang nanti bisa dihasilkan. Nah, dari sini juga yang harus bisa kalian lihat adalah di tahun 1998 itu sudah mulai merancang hardware khusus ya kurang lebih $250 untuk bisa menemukan kunci DES dalam 5 hari. Jadi perkembangannya kalau di waktu-waktu tertentu itu sudah mulai ada solusi-solusi yang nanti bisa dihasilkan. Kemudian di tahun 99 eh, selanjutnya ya di tahun berikutnya itu ada kombinasi hardware yang nantinya bisa digunakan untuk via internet. Jadi kalau posisi sekarang ketika kita gunakan kelebihannya itu terlalu lama, kemudian dari sisi proses yang nantinya bisa dihasilkan, itu sudah ada beberapa kayak semacam obat penawarnya gitu ya. Nah, ini perkembangan awal dari sebuah aspek metode kriptografi. Nah, posisi sekarang di situ untuk lingkup yang besar seperti yang tadi saya jelaskan, nah mungkin agak-agak beresiko. Tapi kalau untuk lingkup-lingkup tertentu, ya masih saja nanti bisa kita coba pertimbangkan ya. Yang harus bisa kalian pastikan lebih lanjut adalah ruang lingkup dari layanan informasi yang akan menjadi tanggung jawab kalian. Sejauh mana kalian bisa melihat proses-proses yang ada di desk, proses-proses yang ada di bagian-bagian lain ya dari setiap metode, itu nanti bisa kalian pertimbangkan untuk digunakan. Kemudian ada lagi triple dash. Dan di dalam triple dash ini kategorinya pengembangan dari sebuah konsep yang ada di dash ya. Nah, dia bisa melakukan proses enkripsi kurang lebih 3 kali dari apa yang dilakukan di dalam dash dalam kurun waktu yang lebih singkat. Nah, beberapa perbedaannya kalau dash itu pakai satu kunci, tapi kalau misalnya 3 dash dia bisa menggunakan 3 kunci. Nah, dari proses ini nanti juga akan bisa menyesuaikan dari setiap software yang akan kita pakai. Nah, software ini pun juga sekarang perkembangannya sudah semakin canggih ya. Jadi proses ketika membaca 3 kunci kalau dulunya semakin lama dan membutuhkan waktu. Nah, kalau sekarang ya pastinya dengan adanya kebutuhan dan juga perkembangan dari JavaScript terutama ya, itu proses transaksionalnya menjadi lebih mudah, menjadi lebih cepat, walaupun tahapan-tahapannya menjadi lebih berlipat gitu ya. Nah, kemudian di bagian skemanya, ini ada beberapa konteks yang silakan bisa dilihat terlebih dahulu. Ada 3dash untuk enkripsi, ada 3dash untuk deskripsi, yang mana secara kompleks dapat kita simpulkan ya, 3dash itu lebih aman dari dash karena pada dasarnya ini pengembangannya. Namun dari sisi proses yang nantinya kita pakai, ini bisa dikategorikan lebih lambat. Karena sekarang sudah mulai ada pergantian terkait proses yang ada di 3dash ya. Dan ini setahu saya dari beberapa literatur itu sudah mulai ditinggalkan ketika memang sudah ada di lingkup industri 4.0. Dan sekarang dominan digunakan dengan menggunakan konsep AES namanya. Nah, beberapa perbandingannya ini sudah semakin kompleks ya.
Jadi kalau dari segi dash itu panjang kuncinya bisa 56 bit. Kemudian 3 dash dia setara 2 kali atau 3 kali lipatnya ya. Kemudian kalau yang AES dia bisa 2 kali lipat dari 3dash. Nah, begitupun berkaitan sama ukuran blok. Kemudian saat ini sudah ada AES dan sudah semakin kompleks ya, terutama kalau aplikasi-aplikasi yang memang menggunakan framework ya. Seperti misalnya Laravel, Coordinator, kemudian juga JavaScript kan juga ada ya, Node.js misalnya. Nah, itu setahu saya juga ada yang menggunakan teknik AES di situ. Nah, kemudian dari sisi keamanan, waktu melakukan bentuk crack ya, ya itu yang semakin kompleks seperti ini. Dan dari sisi cheaper type-nya itu kurang lebih kan tidak begitu berbeda ya. Jadi pesan yang bisa saya sampaikan dari adanya tabel ini adalah dari segi tipe eh, perantaranya itu pada dasarnya sama, baik dash, 3dash dan juga AES. Tapi bagaimana nge-build, bagaimana menjadikan setiap metode ini bisa lebih aman dengan masing-masing posisi yang ada di tahun dibuatnya. Kalau kalian lihat di 1978, 77, itu mungkin tidak begitu kompleks ya dari transformasi digitalnya. Tapi kalau AES yang sejak 2000, itu jadi embrio nanti untuk menjadikan metode yang lebih kompleks lagi nanti. Apalagi kondisi sekarang judul segala macam itu semakin kompleks dan bisa semakin mempermudah ya dari segi menghasilkan ataupun bisa masuk ke ranah core bisnis dari masing-masing software. Tapi secara tipe yaitu sama dengan menggunakan simeter block chipper. Jadi dia berbasis simetris yang memang seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau di dalam sebuah simetris itu kita harus bisa memahami aspek-aspek yang ada di dalam encoding dan decoding. Kemudian dari situ juga di dalam aspek simetris kita akan bisa menghadirkan proses enkripsi dan juga deskripsinya itu bisa terkategori cepat ya. Kemudian dari segi ukuran dalam membuat sebuah blok itu bisa menjadi lebih pendek. Nah, beberapa contoh algoritmanya ini akan terus berkembang ya, karena berkaitan juga sama ekosistem yang ada di internet. Ya, posisi sekarang, apalagi dengan AI ya, itu makin beragam nanti dan kalian bisa memahami dengan contoh-contoh algoritma ini terutama di AES ya karena di AES ini yang merupakan embrio dari sisi perkembangan-perkembangan yang dilakukan pada masa-masa saat ini ya di 2020 sampai 2026 ini. Nah, ini beberapa kriptografi kunci asimetri yang nanti bisa digunakan oleh kalian ya. Nah, latar belakangnya ini nanti dilihat dengan satu kebutuhan manusia itu sendiri sih ya. Misalnya bagaimana mengirimkan kunci rahasia kepada penerima dengan aman. Nah, misalnya kalau dulu ada telepon, ada sekarang sudah masuk ke internet. Jadi kalau kita hanya upload segala macam, pastinya kan harus bisa kita lihat ya kedudukan pesan tersebut, apakah bisa diketahui maknanya secara langsung oleh orang lain atau tidak. Nah, dari sini dia bisa membuat sebuah pendeteksian terkait proses encoder dan juga decodernya. Dan dari situlah berkembang banyak layanan-layanan yang memakai dari konsep apa yang dihasilkan oleh Devi dan Hellman. Nah, secara tidak langsung, kenapa dikategorikan ini asimetri? Karena dari segi enkripsi itu tidak dikategorikan sama seperti deskripsi. Ada beberapa formula yang nantinya bisa dijadikan semacam pesan. Ada juga sebaliknya. Karena ketika kita bicara publik, itu digunakan untuk mengenkripsi pesan dan boleh diketahui siapa saja. Tapi kalau privasi, itu hanya digunakan untuk enkripsi. Sorry, deskripsi ya. Tapi harus dijaga dari segi kerahasiaannya. Jadi kita nanti akan bisa mengelompokkan fungsi di dalam asimetri itu seperti itu.
Kalau yang sebelumnya itu tidak ada dan cenderung bisa dipakai dengan eh, hampir semua elemen gitu ya. Tapi ketika kita sekarang sudah membedakan, apalagi sekarang sudah ada, kalau di Indonesia ya, udah ada Undang-Undang Privasi Data ya, PDP, yang nantinya ya bisa sampai ke arah kriminal, juga berkaitan sama aspek yang ada di misalnya kalian sampai kena penjara, sampai kena denda dan lain sebagainya. Jadi di dalam kunci asimetri ini penting untuk bisa kalian pahami lebih lanjut ya. Nah, beberapa perbandingannya, kunci simetri itu sifatnya cepat untuk enkripsi dan juga deskripsi, tapi dari segi ukuran kunci, bit atau mungkin berkaitan sama hash ya. Mungkin pernah mendengar hash, jadi kumpulan eh, huruf ataupun kombinasi dari huruf. Nah, itu relatif pendek untuk yang simetri. Dan autentifikasi pengirim ini nanti bisa langsung diketahui. Tapi kalau yang asimetri, dia tidak perlu mengirim kunci rahasia, pasangan kunci tidak perlu sering diubah, dapat digunakan untuk tanda tangan digital, dan dapat mengamankan pertukaran kunci simetrinya. Nah, dari eh, kelebihan tersebut, ada juga kelemahannya. Antara lain, kunci harus dikirim melalui saluran aman. Nah, ini kalau kita bicara dulu pernah dibahas ya tentang HTTPS atau Secure Syntax. Nah, yang mana kita akan bisa menghasilkan sebuah encoder dari sisi komunikasi via internet di dalam sebuah perangkat lunak. Nah, ingat kan? Yang ketika diakses itu tidak menggunakan HTTP, tapi dengan menggunakan HTTPS. Nah, pernah ingat nggak? Nah, secara konsep itu dikategorikan sebagai kira-kira simetri atau asimetri. Kalau definisi dan juga beberapa kelebihannya seperti ini. Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Dipersilakan. Ayo, ayo. Asimetri atau simetri, kira-kira kalau di ranah HTTPS. Masih ingat kan HTTPS? Kita berhenti sebentar ya, lagi azan.
Oke, bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu? Apa itu tadi? Pertanyaan saya belum jawab ini. SSL termasuk apa kira-kira? Bapak mencoba jawab deh, tapi yang HTTPS. Iya, Salwa, silakan. Emang itu kan yang saya tanya? Ah ya. Tadi kan Bapak nanya kalau HTTPS itu lebih ke simetri atau asimetri kan? Kalau misalkan menurut saya, menurut saya itu kalau misalnya HTTPS itu kan dia eh, informasi kayak misal dari eh, browser ke websitenya atau pokoknya ada transfer informasi di situ. Terus kalau misalkan kayak kemarin ngejelasin tentang HTTPS itu kayak saya nganggap itu kayak kuncinya tuh cuma satu kalau misalkan si HTTPS itu kayak misal saat masukin kan login masukin eh, paspor gitu kan. Terus di HTTPS-nya tuh kayak oh ini pasportnya benar terus dia gitu kebuka dikirim ke mereka. Jadi kayak dikeluarin outputnya gitu. Jadi si pasportnya itu si kuncinya itu cuma satu. Tapi kalau misalkan asimetri itu kan tadi Bapak ngejelasin dua kalau nggak salah yang public key sama private key. Jadi kayak beda kuncinya gitu. Jadi kayak lebih lama juga tadi juga sempat dimention. Jadi menurut saya HTTPS itu kayaknya lebih ke simetri karena lebih cepat cuma satu kunci. Gitu. Oke, good. Terima kasih, Salwa. Ada lagi yang bisa menyampaikan? Salwa tadi cukup gamblang. Yang lain, ayo. Ayo, bapak-bapaknya mana nih? Silakan, bapak-bapak. Gabrian mana Gabrian? Gap. Gabrian Timothy. Mana Gabrian? Gap, kamu udah makan duluan. Kita belum Apa selesai hadir loh. Pak? Hadir Pak, hadir Pak. Oke. Kamu bisa menyampaikan pendapat kamu, silakan, Gap. Apa tadi pertanyaannya apa ya Pak? Saya kurang fokus untuk mendengar karena sedang makan Pak. Pertanyaannya di yang saya share screen, kamu lihat itu apa? Lihat Pak, Ya. Nah, berkaitan sama SSL. Jadi kategori SSL itu bisa masuk di mana? Ayo, Gap. masuk ke keamanan jaringan gitu ya Pak? Gimana? Keamanan jaringan. Kecil banget suara kamu. Keamanan jaringan Pak. Keamanan jaringan. Hmm. Ini tidak serta-merta dikotakan ya antara asimetris dan juga simetris. Bisa juga keduanya ini. Coba kamu cermati lagi.
Jadi apakah simetris, asimetris? Kalau tadi Salwa bilang simetris, Pak. Tapi apakah memungkinkan gabungan? Nah, kira-kira justifikasinya kayak gimana? Ayo, Gap. Kamu mau X the audience? Atau mau call a friend? Pas. Raja ada Raja. Gabriel kelamaan. Raja, Ya, Pak. ya. Kalau SSL, kamu ingat kan SSL? Eh, Termasuk simetris, asimetris, atau mungkin gabungan. SSL ya, Pak? Iya, Kayaknya simetri, Pak. simetri. Kenapa simetri, Ja? Karena buat lebih aman aja, Pak. Enkripsi data. Oke. Dah, itu aja. Ya, Pak. Adrian, Yan, Hadir, Pak. ya. Menurut kamu gimana, Yan? Keduanya, Pak. Keduanya, kenapa keduanya? Karena kalau simetri itu digunakannya pas dia baru connect ke public servernya, Pak. Karena itu kayak mereka harus menyamakan kode encryptnya dulu. Tapi kalau pas udah dipakai setelahnya, itu baru dia pakai ke asimetri karena diubah ke apa? Ke kode enkripsi semua gitu, Pak. Menurut saya. Kalau kalian ingat, nih sedikit saya searching ya. Jadi di sini. Nah, ini kelihatan kan? Terlihat, Pak. Lihat, Nih Pak. ada klien, ada server. Simetris itu dari sini ya nih. Jadi dia bisa menghasilkan cryptographic information. Jadi kalau digabung, ya itu lebih tepat. Karena pada dasarnya SSL itu dia akan mendapatkan dua proses komunikasi dari klien ke penyedia sertifikat authority-nya, kemudian sebaliknya dari server ke penyedia sertifikat authority-nya. Nah, ketika masuk lagi ke klien, itu sudah aman. Dalam kategori sudah bisa dikasih approval sama si server. Jadi dari sini, kedua bentuk verifikasi yang dilakukan itu sudah bisa dipahami. Nah, dari situ juga yang harus bisa dilihat adalah kedudukan dari ketersediaan sebuah sertifikat authority. Karena seperti halnya ketika kita akses, misalnya ya, SIM. Kalau Anda lihat di sini, nah dia kan pakai S nih ya. Nah, dia pakai SSL di sini. Dan disinilah yang nantinya akan bisa digunakan baik dari aspek simetri dan juga asimetrinya. Tapi kalau yang di repositori kan pernah saya singgung tuh. Sitori. Eh, PN. Oh, sekarang udah pakai ya. Coba merencu. Oh, pakai juga.
yang tidak menggunakan apa ya? Nah, misalnya ini nih, Word. Nah, ini keterangan dari Dublin Core. Dia tadi pas saya akses ya ke HTTP. Nah, kelihatan ya, dia tidak menggunakan. Nah, kenapa tidak menggunakan? Ya, akan banyak beberapa pertimbangan di dalam infrastruktur, keterkaitan anggaran, keterkaitan proses yang nanti ya bisa dilakukan. Dan di dalam kriptografi ini hal yang nantinya bisa tercermati karena kriptografi juga akan bisa melihat dari faktor-faktor prasyarat lain ya. Misalnya keterkaitan sama yang ada di Chrome. Chrome itu saat ini ketika memang tidak menggunakan SSL, dia cenderung akan memberikan semacam notifikasi ya ketika mengakses di awal. Jadi seakan-akan itu tidak aman. Itu merupakan bentuk preventif. Dan itu menjadi kesepakatan dari satu inisiatif yang dihasilkan di dalam konferensi internasional, seingat saya. Jadi dari situ ya dijadikan alat dalam best practice ketika Chrome digunakan gitu ya. Nah, ini yang nanti bisa kita lihat lebih lanjut. Kalau ketika bicara keamanan, aspek-aspek yang lain sekarang sudah semakin luas untuk bisa kita pahami. Dan akan berdampak pula dari kita untuk bisa melakukan proses pengaksesan sebuah layanan informasi. Dan disinilah yang nanti harus bisa kalian cermati bahwa kedudukan kriptografi itu penting. Baik dari sisi kita melakukan proses preventif, kita bisa melakukan proses-proses pembackupan, kemudian tata kelola, kemudian update, kemudian kita bisa menambal dari sebuah bugs, misal seperti itu. Dan disitulah banyak aspek yang berkaitan sama kriptografi. Jadi kedudukan di kripto ini sangat penting dan diharapkan juga ya sebuah keberlanjutan dari sebuah sistem itu nantinya bisa lebih terjamin keberadaannya. Oke? Oke. Nah, ini mungkin sedikit saja ya. Ada satu lagi namanya RSA. Ini aspek asimetri yang paling populer. Ini dibuat oleh Ron dan Rives. Dan ini dari MIT ya, Massachusetts. Kemudian dari sisi algoritma hampir sama dari apa yang ada di DES tadi. Dan dari sisi enkripsi, deskripsi, ini nantinya bisa diperhatikan lebih lanjut ya. Dan ketika bicara asimetris, berarti dia akan melakukan proses respon yang mendominasi ya. Nah, ini beberapa proses key generation. Jadi akan bisa menghasilkan sebuah bilangan biner. Nah, bilangan biner di sini ya pastinya akan bisa kita pahami terlebih dahulu ya. Ketika nanti kita sudah masuk ke satu tahapan tentang bagaimana kita bisa memahami konteks yang ada di sebuah produk atau algoritma yang lebih mendalam ya dari sisi kriptografi. Nah, beberapa contohnya seperti yang saya sampaikan di sini. Jadi ada proses dengan menentukan bagaimana bilangan prima, baik yang P dan the Q. Nah, pada dasarnya dua konteks tersebut itu tidak sama dan harus bisa dilakukan proses penghitungan. Ketika sudah bisa dilakukan proses penghitungan tersebut, dia akan bisa menghasilkan dua bagian utama, yaitu public key dan juga private key. Dan disesuaikan lagi dari sisi bagaimana enkripsi itu nantinya bisa disajikan. Nah, dari situlah deskripsi bisa menghasilkan sebuah respon. Dan ketika bicara asimetris, yang paling mendominasi nanti adalah dari sisi deskripsinya ya. Nah, dari sisi deskripsi inilah yang nanti bisa kita lihat kalau satu rumusan baik M sama dengan C D mod N adalah satu hal yang nanti bisa kita lihat ya dari algoritma yang ada di RSA.
Nah, beberapa aplikasi kriptografi yang bisa dipakai, baik tadi RSA, kemudian DSA ya, kemudian juga DES dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kalian lihat ya, seperti enkripsi ataupun deskripsi pesan, kemudian digital signature, kemudian perkumpulan kunci, pertukaran kunci untuk melakukan key exchange, misalnya dari sisi proses-proses yang tadi sudah saya jelaskan dari apa yang disampaikan oleh Dwi dan Helman. Dan yang paling mendominasi sekarang memang yang digital signature ya. Dan seperti transaksional di QRIS, itu pun menjadi salah satu bagian aplikasi yang bisa kita gunakan di ranah publik. Nah, ini beberapa rangkumannya ya, yang nantinya bisa kalian lihat lebih lanjut. Dan untuk minggu depan, kita akan masuk ke praktikum. Jadi enaknya sih kita harus hadir ya. Nah, saya akan bisa memandu secara langsung ya. Nah, ini seperti ini. Jadi praktek-praktek di Slims itu cara membackup, cara membuat hash dari segi proses backupannya sehingga nanti untuk kebutuhan asimetris bisa lebih aman ketika ada proses yang nantinya request ya dari luar misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana kita melakukan verifikasi dari sisi integritas backupnya, kemudian melakukan proses simulasi perubahan file dan lain sebagainya. Nah, ini ya pastinya kan memiliki akses dulu ya. Jadi wajib saya ingatkan kembali untuk kalian In, bisa menyiapkan instalasi dari Slims yang versi portable saja. Nah, di sini nanti bisa kita lihat perbandingan-perbandingan. Dan karena ini lokal, jadinya paling tidak proses bisnis di HTTPS ya, yang nantinya bisa kita lihat. Bagaimana di dalam proses login itu nantinya bisa mempelajari lebih lanjut. Jadi kita harapkan tahapan-tahapan ini ya, baik dari segi backup, verifikasi hash, simulasi perubahan file, enkripsi backup, deskripsi backup, sampai melakukan ekspor dari sisi data anggota itu bisa kalian gunakan. Ini beberapa konteks yang nantinya bisa kalian pelajari lebih lanjut ya. Dan insya Allah saya akan sampaikan di minggu depan. Dan ini belum saya sampaikan dulu ya untuk di minggu ini dokumennya. Minggu depan kita akan diskusi bareng-bareng di kelas. Saran saya sih offline karena biar saya bisa kontrol langsung. Dan lebih baik juga kalian menggunakan laptop sendiri. Karena dari dasar ini juga yang nantinya bisa digunakan untuk kebutuhan UAS. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan kembali? Pelan-pelan saja, dibawa santai, dibawa have fun, jangan terlalu rumit. Dan ini masih skala dasar ya, jadi saya coba untuk mengukur. Tapi mohon bisa kalian tunjukkan nanti di UAS. Kalian sudah bisa paham. Saya nggak mau lagi kayak kegiatan yang kemarin pas lagi di lab. Hampir berapa persen itu belum bisa menyampaikan dengan cepat, dengan gamblang, dengan detail. Ya, jadi benar-benar diupayakan di rumah, di kosan, itu bisa kalian pelajari dengan baik. Ini wakuncarnya dikurang-kurangi ya. Waktu kunjung pacarnya jangan terlalu sering dulu. Nanti saja habis UAS ya. Siapa yang belum punya pacar? Semuanya udah kan? Jadi jangan ada waktu kunjung dulu ya. Ki, kamu golek-godek tadi, Kia. Kenapa Kia? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Oke. Ya, setidaknya 2 minggu lagi lah. Tahan dulu. Belajar dulu yang maksimal ya.
Oke, silakan on cam. Saya akan print Zoom-nya nih. Wah, Chris langsung nongol. Chris kalau foto-foto nongol dia. Oke, udah semua. Banyak ini ya. Sebentar ya, saya nanti sampaikan. Hadir semua ini satu-satu ya. Untuk layer 1, semuanya saya plot di Neng Tasya ya. Layer 1, kemudian layer 2, kemudian layer 3. Sebentar. Waduh, Grace. Kamu lagi santai banget, Grace. Ya lagi leha-leha nampaknya. Layer 3 ya, layer 4. Satu lagi. Wah, Ripka udah mulai jalan. Udah pakai helm dia. Mau narik, Bu? Oh, ada acara, Pak. Oh, mau ada acara. Hati-hati di jalan ya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. Pak. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak.